Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an mendekat ke kapal agar selamat. Akan tetapi anak Nabi Nuh tidak mau. Kan'an bersama orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, yang seiman dan seakidah, semoga kita selalu di bawah lindungan Allah. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 42 sampai ayat 44. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe, komen dan share. Terjemah surah Hud ayat 42 sampai ayat 44. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zolim. Setelah Nabi Nuh bersama pengikutnya masuk ke dalam kapal dan kapal itu pun mulai berlayar membawa mereka ke dalam gelombang yang tingginya laksana gunung-gunung, dan sebelum itu Nabi Nuh pun memanggil anaknya yang tidak ikut bersamanya, ketika dia, yakni Kan'an, anak yang tidak beriman itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Lalu Nabi Nuh memanggilnya dengan penuh kasih dan harap, wahai anakku, kemari dan naiklah ke kapal bersama kami agar engkau selamat. Dan janganlah engkau tetap dalam keingkaran bersama orang-orang kafir, nanti kamu akan tenggelam binasa. Suatu petunjuk tentang kebenaran risalah walaupun sudah disertai keterangan dan bukti yang kuat, tidak akan bermanfaat kecuali bila ada taufik dari Allah. Ayat ini menerangkan bahwa kapal itu berlayar membawa Nuh alaihi salam beserta para pengikutnya, yang beriman, mengarungi lautan yang amat luas dan melalui gelombang-gelombang ombak yang dahsyat, bergulung-gulung menjulang tinggi laksana gunung. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya masuk ke dalam kapal, dia melihat anaknya yang bernama Kan'an pergi ke arah gunung, menjauhkan diri. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya seraya mengajak turut masuk ke dalam kapal, tetapi anaknya menolak, sehingga Nabi Nuh merasa sedih dan risau. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Nuh alaihi salam sebelum peristiwa itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari anaknya itu. Ada yang berpendapat bahwa Nuh alaihi salam memang tidak tahu, karena sebelum peristiwa itu anaknya bersikap munafik kepadanya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tahu kekafiran anaknya, tetapi setelah anaknya itu menyaksikan sendiri bahwa topan sudah mulai datang, maka Nuh mengharap kesadaran anaknya, sehingga ia mengajaknya supaya masuk ke dalam kapal itu, namun usahanya sia-sia karena anaknya tetap menolak. Mendengar panggilan dan ajakan sang ayah, dia anaknya yang kafir itu pun menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi, sehingga dengan menaiki gunung itu dapat menghindarkan aku dari air bahtera. Kemudian Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang menghendaki untuk menyelamatkan. Dan gelombang yang besar pun menjadi penghalang antara keduanya, yakni ayah dan anaknya, maka akhirnya dia, anak yang menolak ajakan ayahnya itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Pada ayat ini, Allah menyebutkan jawaban Kan'an terhadap seruan dan ajakan ayahnya Nuh alaihi salam supaya masuk ke dalam kapal. Ia menolak tidak mau turut masuk dengan alasan bahwa ia bisa berlindung ke atas gunung untuk memelihara dirinya dari bahaya air bah, topan, yang mengancam itu. Mendengar itu Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan kepada anaknya yang membangkang, bahwa pada hari itu tidak ada yang bisa melindungi dirinya dari topan itu selain Allah dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam kapal itu. Demikianlah, iradah Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu berjalan menurut proses yang telah digariskannya. Gelombang yang menggulung tinggi demikian dahsyatnya telah menghalangi antara Nuh alaihi salam dengan anaknya yang membangkang dan durhaka, sehingga terputuslah pembicaraan antara keduanya, dan sang anak pun turut tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Dan setelah Allah membinasakan orang kafir, kemudian difirmankan oleh Allah,
kepada bumi dan langit, wahai bumi yang telah memancarkan air dari sumbernya. Telanlah airmu hingga kering dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan, dan air pun disurutkan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan penetapan perintah Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan dan menyelamatkan orang-orang yang beriman pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, yakni terletak di pegunungan Arot, Turki, dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim yang melampaui batas hukum Allah dan ingkar kepadanya, serta mendustakan Rasul-Nya. Pada ayat ini diterangkan bahwa air bah, topan, melanda permukaan bumi yang memancarkan mata air yang meluap-luap, ditambah dengan curahan air hujan yang berlimpah-limpah, dan kapal Nuh alaihi salam itu berlayar mengarungi lautan yang bergejolak dengan dahsyatnya dan belum diketahui kapan hal itu akan berakhir. Kemudian tibalah saatnya, Allah memerintahkan bumi supaya menyerap air yang dipancarkannya dan memerintahkan langit supaya menghentikan curahan hujannya, sehingga air pun surut dan perintah Allah diselesaikan dengan sempurna, dan orang-orang kafir dari kaum Nuh alaihi salam itu tenggelam semuanya. Kemudian kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Kemudian pada akhir ayat ini, Allah mengutuk orang-orang kafir dengan firman-Nya, binasalah orang-orang yang zolim. Maksudnya, peristiwa topan itu adalah untuk membinasakan orang-orang zolim, kafir, yang jauh dari rahmat Allah, karena kezoliman mereka dan tidak mau bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Peristiwa banjir besar zaman Nabi Nuh ini tentu tidak menenggelamkan seluruh permukaan bumi, tetapi terjadi di suatu daerah yang sangat luas di Laut Mati dan sekitarnya yang memang lebih rendah dari permukaan air laut. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.